sholat bersama Sayyidatuna Khadijah, kemudian saya ikut nimbrung di sana di antara Sayyidina Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah. Berarti ada 3 orang yang sholat di depannya Ka'bah. Malah yang perawi ketika itu mengatakan, anak lupa perawinya sama, perawi malah mengatakan, saya itu ketika itu ngelihat dan tertarik ingin ikut, tapi saya tidak ikut. Andai kata saya ikut, saya dapat kemuliaan orang pertama yang melaksanakan sholat bareng Kanjeng Nabi, kata perawi di situ. Emang coba bisa ikut melok kan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tahu hadis ini, berarti kan ada wudhu, ada sholat, berarti ada wudhu, berarti sudah ada masyru'iyahnya wudhu tapi belum difardukan, sehingga ketika difardukannya adalah malam Isra Mi'raj bersamaan dengan sholat. Dalilnya mana lagi? Dalilnya diantaranya Rasulullah SAW bersabda, hada wudhu'i wa wudhu'ul anbiya min qabli ya. Jadi di awal bi'tsah, di awal diutusnya Rasulullah sebagai Nabi, Rasulullah itu sudah pernah diajari oleh malaikat Jibril tata cara sholat dan tata cara wudhu. Dan Rasulullah SAW di hadis juga mengatakan, ini adalah wudhuku dan wudhunya nabi-nabi sebelumku. Nah, terus berarti bukan khususiat umat ini. Yang khususiat itu bukan wudhu secara keseluruhan, tapi kaifiyah wudhu yang semodel sekarang, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan kaifiyah tata cara wudhu yang kita kenal sekarang itu yang tidak sama seperti umat terdahulu, dan ini khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi. Ya nggak tahu wudhunya orang dulu itu bagaimana. Yang jelas wudhu itu sudah ada dari dulu. Cuma tata caranya bagaimana, wallahu a'lam. Kata sebagian ulama, khususiat itu ada di kaifiyahnya. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak, kaifiyahnya sama. Yang khususiat untuk umat Nabi Muhammad itu bukan kaifiyahnya, tapi al-ghurrah wat tahjil. Jadi yang khususiat untuk umat Kanjeng Nabi itu ghurrah wat tahjil. Apa ghurrah wat tahjil? Al-ghurrah itu putih yang ada di keningnya kuda yang warna coklat atau warna hitam. Itu kadang-kadang di sininya putih gitu ya, kelihatan terang sininya putih. Itu kadang-kadang ada kakinya putih juga, kontannya hilang, kakinya 4 itu putih. Jadi kan kelihatan terang di antara yang gelap. Itu namanya ghurrah. Ghurrah itu yang ini, kaki itu namanya tahjil. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, mengibaratkan umatnya dengan sabda beliau, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian itu adalah umat yang ghurrah wa tahjil, yang punya ghurrah dan tahjil. Oh, berkilauan di antara yang gelap. Jadi umat yang lain biasa-biasa, umat yang Kanjeng Nabi terang sendiri. Makanya dalam satu riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya dan tahjilnya, falyaf'al, maka panjangkan. Jangan eman-eman, panjangkan terus. Tapi dengan catatan, ketika memanjangkan jangan buka aurat. Masjid itu kadang-kadang buka sarung, Mas, sampai ini. Kadang-kadang enggak, haramnya kalah-ngalahi sunnahnya itu ya. Dan dikatakan wudhu ini adalah, sebagian ulama mengatakan wudhu itu adalah satu syariat itu ada 2. Ada syariat itu namanya amrun ta'abudiyun ya, kita kenal. Ada syariat itu namanya amrun ta'abudi. Yang ta'abudi itu yang laisa bima'qulil makna, yang tidak bisa dipikir maknanya apa, kok begini, kok disuruh begini, kok begini, enggak. Sebagian ulama yang lain mengatakan wudhu itu ma'qulul makna. Sama seperti contohnya puasa itu makul makna apa tidak makul makna? Makul makna, apa maknanya? Maknanya adalah merasakan penderitaannya orang fakir miskin dan lain sebagainya, kan begitu. Nahan emosi, nahan kesabaran dan lain sebagainya. Makul, maknanya makul. Kenapa kok kita diperintahkan puasa makul? Kalau wudhu, kenapa kita diperintahkan wudhu? Sebagian ulama mengatakan makulul makna. Makul, kenapa? Karena wudhu itu adalah proses untuk menuju sholat. Sholat itu munajat kepada Rabbul Alamin. Ketika kita mau munajat Rabbul Alamin, pantasnya orang yang mau munajat kepada Allah itu badannya sudah bersih. Sehingga ketika kita disuruh wudhu itu pantas, karena wudhu kita itu dibuat kebersihan kita akan menghadap Rabbul Alamin. Berarti makul enggak alasannya? Makul. Sebagian orang mengatakan makulul makna. Ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan wudhu itu termasuk amrun ta'abudiyun. Perkara yang ta'abudi sifatnya, tidak bisa dipikir. Ya. Kenapa? Karena tidak tahu kita maksudnya apa kok tiba-tiba di sini. Kalau kita mau ngomong kebersihan, apa gak adus mesti sana gitu. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan perkara nadhofahnya sudah jelas makulul makna. Yang ta'abudi itu anggota-anggota tubuhnya yang disiramnya, yang dibasuh. Kenapa? Karena kalau yang dibasuh itu berdasarkan nadhofah karena ada yang kotor. Jadi paham maksudnya? Jadi gini. Kalau yang bilang makul alasannya karena kebersihan, mau ngadep Allah Ta'ala dalam sholat.
Yang mengatakan amrun ta'abudi karena tidak makul. Kenapa kok kita yang disuruh cuma itu toh? Makanya ada yang mengatakan kesimpulan, wudhu secara keseluruhannya itu makul karena nada nadhofah. Tapi secara perinci tentang kenapa kok wajah, tangan, kepala dan kaki toh, kenapa tidak yang lainnya? Itu yang amrun ta'abudi. Paham? Mubut enggak? Ya, jadi yang amrun ta'abudi itu adalah apa namanya? Anggota-anggotanya. Kenapa? Karena kalau kita mikir anggota yang kotor, berarti kan sebetulnya yang paling kotor keringetan itu kan mana? Badan, geger mungkin. Kenapa enggak wudhu itu gini-gini duluan? Ya enggak ngerti kan, yang penting yang disuruh ini ya. Makanya di situ kata sebagian ulama yang lain tidak makulul makna tapi amrun ta'abudi. Ya, makanya dikatakan sebagian ulama oleh ulama ibadah yang sifatnya amrun ta'abudi, ibadah yang sifatnya itu amrun ta'abudi itu aksaru sawaban. Pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena aksaru istislaman. Karena lebih banyak pasrahnya sama Allah Ta'ala. Wis manuto. Apa? Wis nurut ae wis. Ini belum son. Kan gitu nyautnya orang. Tapi ketika enggak ngerti, contoh. Sampai besok ngaji lagi ke depan kemis. Ini contoh toh ya. Kemis lagi depan satu orang bawa satu vas bunga. Buat apa, Beb? Wis gawon wis. Bisa gitu bilang gitu. Kok ternyata ada yang bawa, ada yang enggak bawa. Aneh-aneh ngaji ngomong bawa vas bunga. Aneh, usah. Paling ya saking gayane lho. Ternyata enggak bawa, sama bawa. Ini hebatnya masalah, kecuali saya bilang besok, kemis besok ngaji bawa vas bunga. Buat apa, Beb? Ini kesian di depan rumah ini, orang-orang ini misalnya ada apalah katakan ya, ada kita mau bantu penghijauan begini. Oke, siap. Ketika ada tahu alasan dengan tidak tahu alasan, itu yang lebih pasrah adalah yang tidak tahu alasan. Makanya amrun ta'abudi itu lebih besar pahalanya. Sebagian ulama yang lain mengatakan kenapa anggota itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibasuh, itu kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Karena Nabi Adam itu ketika dengan tanda kutip bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makan buah khuldi, itu menggunakan anggota-anggota yang dibasuh tadi itu. Jadi beliau ngambilnya ngelihatnya dengan wajahnya, ya, dengan wajahnya, kemudian ngambil dengan tangannya, makan ke mulut, masih wajah, ya. Kemudian menyesalnya beliau megangi kepala dan berjalan pakai kaki. Makanya yang lainnya enggak. Ya, ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau itu pun kata para ulama, andai kata hikmahnya adalah itu, mungkin kurang malah. Kenapa? Karena ketika makan masuk ke dalam perut, berarti wetenge kudu di. Tapi kata seorang ulama, enggak, itu yang anggota dohir tok. Karena yang anggota dohir yang enggak, kepala itu dikatakan selain beliau nyeselnya begini, kemudian beliau nyundulnya jalannya kena buah-buahannya buah khuldi itu pakai kepala. Ya, makanya diantaranya diwajibkan kepala. Jadi ngambil, ngelihat, nyundul sama jalan. Jadi yang dohir itu. Kalau pun tidak perut, karena itu batin, maksudnya bukan dari luar tapi dari dalam. Kenapa tidak geger dan lain sebagainya? Itu hanya bukan illah, tapi hikmah. Ya. Antara hikmah dengan illah itu jauh. Kenapa? Karena ketika itu adalah namanya illah, ketika illahnya tidak ada, maka hukumnya juga berubah. Ya, contoh. Illah sama hikmah. Contoh illah gini. Illah itu ketika misalnya orang musafir itu boleh untuk qashar dan jamak. Apa ilahnya? Karena melakukan perjalanan. Ya. Orang melakukan perjalanan. Itu ilahnya. Pokoknya melaku dan jauh itu ilahnya boleh qashar dan jamak. Tapi hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya itu karena umumnya kalau orang bepergian itu kesel, capek. Repot, capek, ruwet dan lain sebagainya. Makanya Allah memperingan orang yang sedang dalam keadaan ruwet dalam sebagainya itu dengan ada syariatnya jamak dan qashar. Sehingga tidak harus mandek lagi sholat zuhur, mandek lagi sholat asar, tapi boleh sekali mandek langsung sholat zuhur dan asar. Itu namanya hikmah, bukan illah. Apa bedanya? Ketika illah itu hilang, maka hukumnya akan juga hilang. Tapi kalau hikmah itu hilang, hukumnya tidak berubah. Contoh, ketika orang melakukan perjalanan naik pesawat atau naik mobil, kesel enggak? Tidak kesel, enak, tidak kayak zaman dulu kesel. Tapi perjalanan ada apa enggak? Ada. Makanya hukumnya tetap ada karena ilahnya masih ada. Tapi hikmahnya tidak ada. Ya tidak apa, tetap hukumnya ada. Sama seperti orang tidak boleh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan babi?
Di antaranya kan kata ulama hikmahnya zaman dulu karena ada cacing cacing pita. Kalau cacing pita itu bukan illah tapi hikmah. Sehingga andai kata hikmahnya itu hilang, hukumnya tidak berpengaruh. Hukumnya tetap karena al-hukmu yaduru ma'al illah. Iya. Hukum itu berputar dengan ilahnya, tergantung sama ilahnya. Makanya ketika itu adalah hikmah, kenapa hikmahnya tidak boleh makan daging babi? Karena adanya Karena ada cacing pitanya. Itu bukan ilah tapi hikmah. Andai kata dilakukan penemuan kayak zaman sekarang, bisa diopen dalam derajat sekian, nanti cacing pitanya bisa hilang. Hukumnya hilang nggak? Haramnya? Nggak hilang, tetap. Karena itu bukan ilah. Ilahnya kenapa Allah SWT? Nggak tahu ilahnya apa. Karena Allah SWT sendiri yang berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri" dan lain sebagainya. Berarti ilahnya apa? Tidak tahu. Ilahnya tidak ada. Tidak kita ketahui, sehingga hukum bagaimanapun, dikelola bagaimanapun, tetap hukumnya tidak berubah. Itu namanya ilah. Iya, itu namanya ilah dan hikmah. Adapun hikmahnya wudu untuk kebersihan. Makanya kalau zaman sekarang orang itu kadang-kadang terlalu fokus sama ilah kan ya. Ilah apa? Kenapa? Boleh? Kenapa? Sebetulnya nurut saja, pasrahnya yang mahal. Kalau zaman jenengan kan disuruh naik ketika naik pohon disuruh turun langsung turun gitu. Turun, mudun, penean naik. Mungkin takut sudah. Kalau sekarang kan enggak, penean naik mudun. Oh, Bapak. Cuma kenapa sih? Wah, mari ibu ngamuk baru. Sampai itu turun, kok kodong. Aku dewe, gak usah nang rumah sakit. Aku pincang, kapuk. Buru tuh. Kasep, karena masalahnya tidak ada sama sekali. Makanya amrun ta'abbud itu pahalanya besar. Karena tanpa tahu ilah sekalipun kita manut ya. Orang dulu banyak ketika minta air ke para alim ulama, kan banyak protes. Mosok di 10 menit aku ya iso arena. Ternyata tidak percaya. Begitu ada profesor Jepang ya, itu judul bukunya itu, keajaiban air pokoknya ya, keajaiban air ternyata punya molekul tambah indah, tambah bermanfaat sama badan sama tubuh. Kalau disebut dengan kalimat bagus, senang bu, itu efeknya bagus ke badan. Tapi kalau disebut sumuk, lah senang bisa merubah itu, apalagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, apalagi wajah mulut yang mengucapkan, lisan yang luar biasa, yang hebat ya. Dulu ada satu cerita di zamannya Harun ar-Rasyid ya. Sayyidina Harun ar-Rasyid itu kan dulu ada terkenal Abu Nuwas ya. Abu Nuwas itu sosok bukan fiktif, ada itu. Cuma ceritanya banyak ngarangnya yang sekarang. Sayyidina Harun ar-Rasyid itu katanya pernah sumpah. Pegel. Ada sakit apa sumpah sampai manggil obat dan lain sebagainya. Enggak terima. Terus mau dibacai ruqyah, mosok penyakit gini bisa di ruqyah, bisa di ruqyah. Mosok ada manfaatnya sih. Sehingga ketika itu Abu Nawas masuk jamuan undangan, ada orang undangan makan, beliau ada di situ. Masuk, helak katanya. Beliau masuk, Raja, saya bisa ngobati sampean. Kok gimana caranya? Tapi saya mau ngomong duluan apa? Sampean itu nyolong, maling, caci maki depannya orang. Wah, ini ngamuk. Jadi mau ngeruqyah sudah garing ngamuk sih. Tapi begitu dibilang maling begini, marah. Ngamuk kan orang otot keluar semua, wajah merah dan sebagainya, emosi bangkit, bulu berdiri dan lain sebagainya. Begitu mau ngamuk kata beliau, turun stop dulu. Sampai ini kan selama ini tidak percaya ruqyah. Kalau omongan itu bisa merubah. Nih sekarang buktinya. Omongan sepele beberapa kalimat saja membuat sampai dada bisa duk ngamuk. Wajah merah, otot tegang. Itu cuma ucapan yang maling. Menurut saya itu mata terus langsung ngotot. Kok bisa berubah itu semuanya? Hanya dengan kalimat. Bayangkan kalimat manusia bisa merubah badan orang dengan sebegitu, apalagi kalimatnya Rabbul Alamin, apalagi itu adalah kalamullah ya. Akhirnya baru menurutnya kembali ke sini. Itu amrun ta'abbudi tadi bahasnya ya.
mempelajari al-wudu ya, al-wudu. Furudul wudu insyaallah pada pertemuan berikutnya dan panjang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Halaman 21 ya? Hah? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala sayyidi, kemudian guruku berkata, fa kullu man ra'ainahu minal kuffar, dan setiap orang kafir yang kami lihat, wa ahlil ma'asi, dan pelaku maksiat, masya alal ma'i, berjalan di atas air, Mana? Halaman 21. Nah, soal tuh. wa summa qala sayyidi. Summa qala. Oh iya. Summa qala sayyidi, kemudian guruku berkata, faqul luman ra'ainahu mil kufari wa ahli ma'asi, setiap orang-orang kafir dan pelaku maksiat yang kami lihat, masya alal ma'i, berjalan di atas air, au tara ila samai, atau terbang di langit, au azala an aini ami, atau menghilangkan kebutaan, walam yakun ala tibai sayyidi ahli ardi, dan tidak mengikuti pemimpin dunia, pemimpin bumi, wasami, dan langit, fala tusaddiqu, maka jangan kamu mempercayainya. Fa innama dzalika istidrajun aw sihrun, karena hal itu hanyalah istidraj atau sihir, aw bitori qati riyadati, atau dengan cara riyadhah, latihan. Riyadhah bisa. Jalan di atas air apa itu bisa seperti riyadhah. Bahkan ada di zamannya siapa? Nabi Al-Bustami, ada satu orang itu istidrojnya luar biasa. Istilah kalau bahasa kita keramat, tapi bukan orang Islam. Didakwai sama beliau ini, masya Allah, didakwai tidak masuk Islam. Tapi setelah pulang malah mengumumkan keislaman ketika tidak diajar. Maka ketika ditanya, kok kemarin ditawari masuk Islam, tidak masuk Islam, tapi wayai gak ditawar mana masuk Islam. Maka orang itu bilang, saya ini bisa dapat semua kelebihan yang diberikan kepada saya ini dengan cara saya pokoknya melawan nafsu. Saya kepingin apa, saya lawan. Kepingin yang ini, malah saya makan yang ini. Kepingin makan, tidak makan. Tidak kepingin makan, ya saya makan biar ngisi perut. Jadi seperti itu. Maka ketika kalian kemarin datang ke sini menawarkan Islam itu begini, saya tertarik. Kalau saya tertarik, saya kepingin barangkali nafsu saya ikut yang lain, tidak kita masuk Islam. Tapi setelah di rumah, saya bilang, iya salah Islam ini, ternyata kok Islam itu begini, Islam itu ngawur paling. Mikir, ini nafsu, berarti saya harus masuk Islam. Jadi bisa keramat gara-gara ngelawan nafsu. Bagi mangan, gak mangan gitu. Coba yang pertama itu dulu. Zakaru anna ba'dal ifranji fi Eropa. Mereka menyebutkan bahwa sebagian orang Perancis di Eropa yaqulu laka, berkata kepadamu, fi kaisika kada wa kada, di sakumu ada benda ini, minad darahimi, daripada dirham-dirham, wa jinsuha kada, dan jenisnya sekian, wa nahwi dzalika, dan semisal ucapan tersebut, bitori qatil kasfi, dengan cara kasyaf. Lianal kasfa naw'ani, karena kasyaf ada dua macam, nuroniyun, yang bersifat nur, cahaya, tasfa ma'hur ruhu, yang ruh bersamanya menjadi bersih, wa dhulmaniyun, dan dhulmani, gelap, kakaswihim, seperti kasafnya mereka. Hadza, ya kasaf ini, dakhala rajulun ila Malibar, seorang masuk ke kota Malibar, wa indahu syai'un,
min hadhil umur, dan dia memiliki perkara-perkara ini. Waftadana bihi bitilkal baldah kathir minan nas, waftadana dan terfitnah bihi sebab orang tersebut, bitilkal baldati di negara itu, kathirun minan nasi banyak orang. Falamma dakhala ilaiha Al-Habib Syekh Al-Jufri, maka tatkala Habib Syekh Al-Jufri memasuki kota Malibar, sahibi Kanzil Barahin, yang memiliki kitab Kanzil Barahin, akhbaruhu bi amri dzalika rajul, maka masyarakat di sana mengabari beliau tentang perihal orang itu. Wa innahu yafiru fil hawa, dan bahwasanya ia bisa berjalan ke udara. Faqalu, Habib Syekh Al-Jufri ini bareng sama 3 orang, aku lupa. Habib Syekh Al-Jufri itu pokoknya 3 orang. Ya, akidul ukhuwah, ngambil ukhuwah. Beliau untuk mengamalkan apa yang ada di bidayatul hidayah. Jadi ngaji bidayah, ngamalkan isinya bidayah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini pokoknya kehidupan sehari-harinya pakai tertibnya bidayah. Iya. Ternyata mengamalkan bidayah itu muncul, sehingga ketika beliau sudah sampai satu waktu, beliau pisah dari 3 orang ini. Ada mimpi Rasulullah SAW, dikasih barang-barang, dia dikasih tongkat satu, dikasih apa lagi, yang satu Habib Syekh Al-Jufri dikasih sandal, yang dikasih buku atau 3, satu ini dikasih sandal. Kemudian yang satu dia bilang suruh jalan ke Malibar, yang satu jalan ke Aceh, yang satu jalan kemana gitu. Ada 3 orang. Nah, di antara yang jalannya Habib Syekh Al-Jufri. Akhirnya jalan ke Malibar. Dan di sana lagi rame-ramenya ini orang yang tadi bisa macam-macam tapi pakai dulmani, pakai ilmu gelap, ya, ilmu hitam, ilmu putih kan. Ini ilmu gelap, bisa kasut, bisa dan sebagainya. Orang-orang sudah lain sebagainya. Ya, terus faqala, lalu beliau berkata, ijma'u baini wa bainah, kumpulkanlah aku dan dengannya. Fajama'u bainahuma, lalu masyarakat mengumpulkan beliau dan pria tersebut. Wajidama khalqun katsirun min ahli tilkal baldah, dan banyak orang yang berkumpul. Wattafaqa ala anna rajul yabtadi awalan, dan keduanya bersepakat bahwa si pria tersebut yang memulai pertama kali. Fabtada wa fara fil hawa, lalu ia mulai terbang ke udara. Fi dzalikal majlis, di majlis tersebut. Fa kharaja al-Habib Syekh alaihi, lalu Habib Syekh mengeluarkan kedua sandalnya. Fa farrat, lalu sandalnya terbang. Fa khadat tatba'uhu, lalu sandalnya mulai mengikuti pria tersebut. Wa tulatimuhu, dan menamparnya. Hatta saqata, sehingga dia terjatuh. Faftadha, lalu dia terperanjat malu. dipermalukan. Iftadhah, dipermalukan. Faftadha, lalu ia dipermalukan. Ada satu zamannya satu ulama ini pinter ngitung gitu ya, ahli, kan ada ilmunya, dia ilmu falak tuh. Andai kata ilmu falak itu betul-betul dipelajari sampai bisa tahu matinya orang, fulan mati, ini fulan matinya kapan, bisa. Iya, kalau orang betul. Sampai dikatakan beliau ini ngitung, ada satu orang alim tapi bukan orang muslim, orang kafir, alim sama ilmu gitu juga, sehingga banyak orang terfitnah. Sampai itu akhirnya beliau bilang, ayo kumpulkan aku, ngitung satu pohon, kira-kira pohon ini daun pertama yang jatuh kapan, sehingga beliau ngitung gitu sama beliau, hitung sama-sama ngitung. Kemudian kata beliau, saya dulu, kalau betul saya, kata orang yang kafir ini, orang-orang harus ngikut saya, tapi kalau menurut kamu, ketika orang yang kafir ini ngomong, ini jam sekian, detik kesekian, itu jatuh nanti ya. Beliau hitungannya sama. Ya, ini sama. Tapi kalau saya ngomong ikut dia, berarti akan-akan orang Islam ini ngikut. Akhirnya beliau bilang ini, beliau tambahi beberapa waktu. Mungkin kalau kita tambahi 1 menit. Harusnya jam 16.59, ini 17.00 jatuh. Kata beliau, ini kalah hari ini. Iya. Beliau ngomong dalam hati, ya Allah, syariatmu ya Allah. Karena ini semua hitungannya manusia, tetap kembalinya ke kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang tidak dipunya oleh dia. Kalau ilmunya sama ya Allah, tapi nurnya ini yang tidak dia punya, dan pertolonganmu yang tidak mungkin dipunyai oleh orang lain ya. Makanya banyak di teks-teks itu banyak.
Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika Sayyidina Umar itu dites sama orang-orang Yahudi, mereka ngetes tanya tentang Ashabul Kahfi diantaranya. Tanya satu yang nggak ada duanya, dua yang nggak ada tiganya, apa benda mati yang nggak punya nyawa tapi bisa bernafas. Pertanyaannya aneh-aneh. Maka kata Sayyidina Umar, ini yang bisa jawab bab Madinatul Ilm, yang bisa menjawab punya orang bisa jawab. Ini ajarannya langsung dari Rasulullah SAW, bab Madinatul Ilm. Kalau tidak bisa jawab, udah kita semuanya masuk Yahudi, masuk agama kalian. Sampai akhirnya dipanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil satu yang tidak ada duanya itu, ini dua yang tidak ada tiganya, tiga tidak ada empatnya, empat ada limanya, lima tidak ada enamnya, sampai 10 kemudian pertanyaannya. Di antara pertanyaannya itu apa yang tidak punya nyawa tapi bisa bernafas. Kata beliau waktu subuh, waktu fajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wasubhi idza tanaffas. Ya, wasubhi idza tanaffas. Pertanyaan-pertanyaan dijawab semua, akhirnya orang-orang itu semua masuk Islam. Maka ada ungkapan laula Ali lahalaka Umar. Laula Ali lahalaka Umar. Nah, itu peristiwa itu. Jadi karena ditolong dengan keilmuannya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar walaupun khalifah ketika itu tidak terus gaya harus jawab walaupun tidak ngerti. Tidak, beliau kasihkan orang yang pas. Karena ilmunya ini ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kharaja ahadul Ifranji, dan keluar salah satu orang Prancis ila Hadramut ke Hadramut. Ini turis ya. Turis. Ahadul Ifranji, salah satu turis ila Hadramut ke Hadramut. Walazam Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan, dan beliau melazimi Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Bisifati annahu muslimun, dengan menyamar sebagai orang muslim. Ila ghayati annahu aqada al-ukhuwah baina wa baina Syekh Muhammad al-Madkur, sampai puncaknya dia menjalin persaudaraan antara turis tersebut dan antara Syekh Muhammad yang disebutkan. Fata Syekhu dzata maratin ila Qaidun, dan Syekh pada satu hari datang ke Qaidun Zairon dalam rangka berziarah. Wa fi suhbati al-Ifranji, dengan bersama turis tersebut. Wa dakhala Masjid Syekh Sa'id, dan mereka berdua masuk ke Masjid Syekh Sa'id. Syekh Sa'id bin Isa al-Amudi. Wal Habib Shalih bin Abdullah al-Attas bil Masjid al-Madkur, dan Habib Shalih bin Abdullah al-Attas sedang ada di masjid tersebut. Mintil kal baladi, di daerah tersebut. Falamma dakhala, maka tatkala keduanya masuk, wa qabla ayyadhara al-Habib, dan sebelum mereka berdua nampak kepada Habib Shalih, akhadha yaqulu, maka Habib Shalih mengatakan rihu kufrin. Sebelum mereka masuk, mereka muncul di hadapan Habib Shalih. Rihu kufrin, angin kafir, bau kafir. Qala Sayyidi, guruku berkata, fa innahu atla'ahu Allahu ala haqiqati halihi, Allah menampakkan kepada beliau atas hakikat keadaan turis itu. Tsumma sa'alu al-Ifranji an haqiqati, lalu mereka menanyakan kepada turis tersebut tentang hakikat dia. Wastaqarraruhu, dan mereka meminta pengakuan terhadap si turis tersebut. Fa'tarafa, lalu turis tersebut mengakui. Wa aqarra, dan mengakui. Au kama qala, Jadi belum masuk sudah Habib Shalih bin Abdullah al-Attas ini langsung sudah ngomong ini ambuni mengkafir. Padahal datangnya gaya Syekh tahu, ya kan ya, ahlillah. Tapi bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan itu kok bisa dihapusi. Ya namanya Allah memberikan apa namanya? Memberikan khususiat, memberikan terbongkarnya kasus itu bukan di tangan beliau, berarti terbongkarnya di tangannya Habib Shalih. Makanya ada istilah begini. Ada istilah kan, ada cerita ya, banyak cerita
Orang kadang-kadang begini, ketika ceritakan Habib Soleh Tanggul, ada beberapa orang itu yang ketika cerita bilang begini, ada orang datang ke Habib Soleh Tanggul, ada orang Probolinggo, orang Karaksana datang ke Habib Soleh Tanggul, kemudian beliau bilang gini, jangan anak, yang bisa itu Habib Husin berani itu, Habib Husin berani. Ya mungkin kadang para alim ulama kan begitu kan, jangan datang ke kiai ku lebih mandi. Itu kan ditakwil, wah lihat kalau Habib Soleh sama Habib Husin berani ini hebatan Habib Husin berani, atau kiai ini kalau sama kiai ini wingi saya datang ke sana. Cuma kata beliau mandian itu sebetulnya bukan karena ini mandian, tapi untuk dirimu yang lebih mandi itu dia, karena yang ditentukan kehebatannya ditentukan jalur hidayahnya atau jalur sembuhnya itu bukan di tangan saya tapi di tangan dia. Sehingga kalau ada ulama yang ngomong begitu jangan dibandingkan, kata ulama. Jadi kata Salafun, nah ketika ada orang ngomong ini ke beliau saja lebih tahu, ke beliau saja lebih ngerti, itu bukan berarti beliau ini ngalah-ngalahi yang kita datangin, enggak, tapi untuk kita jawabannya itu bukan di saya tapi di dia. Nah itu yang pertama. Kata beliau yang lain, untuk orang ahlul balad yang lebih manfaat itu sebetulnya orang yang lebih dekat. Wow, Probolinggo lah penang Tanggul, wong ono berani ada dekat. Itu jauh-jauh ke Tanggul, ada orang yang hebat depan ente itu saja. Itu ngasih pelajaran bahwasanya ente kenapa jauh-jauh sedangkan ada yang dekat yang tak kau hargai gitu. Ya jadi ketika ada pengalihan untuk kesana saja, jangan diartikan itu lebih hebat, tapi itu buat kita itu yang lebih manfaat. Atau kita ini kadang disender, wah atau kok merini ada orang yang di dekat yang tidak sampai reken, wah cil, tapi yang dekat tidak direken. Oh, ada ulama luar negeri, wah sampai guru ngaji tidak direken kadang-kadang. Ngaji mulai alif tak sama guru ngaji tidak, karena kadang-kadang hidayah itu lewat beliau bukan lewat saya. Kalau lihat ada begitu, terus. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah sama seperti ini. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini cerita. Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini kan gurunya para habaib ya, gurunya Faqih Muqaddam, dan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi juga ngambil ke Faqih Muqaddam. Bahkan dulu kalau ada Sayyid Sadah habaib itu mau keluar dari Hadramaut ke Indonesia dan sebagainya, harus ziarah dulu ke Keidun, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Pernah satu waktu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini muridnya Habib Abdullah Haddad, alim alama, sampai kata Habib Abdullah Haddad, apa yang ada pada diriku ada pada Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bahkan kata Habib Abdullah Haddad, Syafi'i zaman ini itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau sampai bilang begitu, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib Hawthah, luar biasa alim alama. Beliau pernah satu waktu ziarah ke Keidun, ke tempatnya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi ini. Ketika ziarah ke Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, beliau ini tawassul, minta sama Allah, ya Allah, saya minta engkau keluarkan, engkau hadirkan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi untuk nuntun saya talqin. Karena ada satu riwayat mengatakan Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi itu pernah ngomong begini, barang siapa yang aku talqin, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bil Syekh Sa'id bin Isa, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, wa bil Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi syaikha, ya, maka domintu lahul jannah. Sampai orang yang tak talqin begitu terus mikut, maka aku jamin dia surga. Habib Ahmad bin Zain ketika itu ziarah. Di ziarahnya kan ini orang jauh, orang kapan? Habib Ahmad bin Zain ini hidup zaman Habib Abdullah Haddad. Ini hidup zaman Faqih Muqaddam. Di makomnya beliau dia tawassul, minta ya Allah mudah-mudahan Syekh Sa'id ini muncul datang nalkin saya supaya saya bisa dapat jaminan surga. Itu talqin lama-lamanya ya, minta. Enggak hadir Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Sama sekali enggak hadir. Enggak muncul, enggak ada tanda-tanda, sampai kesel sudah. Sebentar lagi ya, ada satu habib besar, satu ulama besar ya, umumnya Al-Habsyi itu kembali ke beliau ya. Itu muridnya Syekh Waqaf bin Salim, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi luar biasa azim, yang kawin sampai 360 kali. Pernah kita ngomongnya. Kawin sampai 360 kali. Yang ada satu bangsa Pak Abad, perempuan yang mau dilamar tidak mau orang tuanya, iya kan, sudah pernah ya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika Habib Ahmad bin Zain ziarah lama-lama itu kan datuknya. Jadi Habib Ahmad ini datuknya Al-Habsyi. Hampir Al-Habsyi semuanya datuknya beliau. Ketika Habib Ahmad bin Zain ziarah lama tidak muncul. Ternyata ada satu orang datang, orangnya katanya tidak terlalu tinggi, warna kulitnya tidak terlalu putih, datang bawa tongkat, ngantem itu, muntung kuburannya Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi itu. Kom ya Syekh Sa'id. Tangi. Keluar orang ini, sebentar lagi Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi baru muncul ada di hadapannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kaget Habib Ahmad bin Zain. Wih, saya tawassul tadi gak betul-betul, pentung pisan. Jalan keluar.
Akhirnya diminta ditalkin oleh Syekh Said bin Salamuddin sampai selesai. Ketika selesai, Syekh Said bilang gini, kamu tidak tahu siapa yang tadi? Heran kamu sampai yang tadi mendung sampai saya bangun ini. Tidak tahu siapa? Ada jaddak Ahmad bin Muhammad al-Habsyi. Itu habibnya kamu, kakekmu Ahmad bin Muhammad al-Habsyi. Kalau beliau sudah ngomong, tidak berani saya ngomong. Saya mau tanya, hebatan mana Habib Ahmad sama Habib Ahmad Maula Habsyi? Jangan dibandingkan. Istilahnya khususiat itu untuk Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsyi, tapi tidak Allah kasih ke Habib Ahmad bin Zain. Kenapa? Karena Habib Ahmad bin Zain bakal dapat khususiat itu dari Mbai, kan begitu. Jadi jangan dibanding, oh ini berarti itu caranya lain. Contoh begini. Ada anak 3, ada orang tua punya anak 3. Baik bang, minta bang, tidak, baik. Karena ini disayang, wah minta bang, ya sini. Kenapa kok langsung dikasih? Apa berarti ini lebih hebat dari yang lain? Saking karena waktunya ini minta ya, lebih disayang, lebih di ketika mintanya ini lebih melas yang ini, ya yang ini dikasih. Berarti bukan kekhususian al-itlaq, tapi ada khususiat yang memang diberikan oleh Allah lewat jalannya orang lain kadang-kadang. Jadi ketika membaca cerita ini kadang-kadang orang mikir, wah kok bisa ya bertahun-tahun berarti Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan ini dibujuki kan gitu. Udah, ya memang caranya Allah bukanya bukan lewat beliau ya. Terus Waqala radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, ahlu zaman hadza musabuna fi uqulihim. Ahli zaman ini diuji dalam akal-akal mereka. Wan nasu fil aqli thalathu tabaqatin, dan manusia dalam akal ada 3 tingkat. At-tabaqatul ula, tingkat yang pertama, humul ladina, adalah mereka yufakiruna, yang memikir fil umuri, dalam beberapa perkara, qabla wuqu'ihim, sebelum melakukannya, sebelum mereka melakukan fiha, dalam umur tersebut. Wahum aqaluhum, dan mereka ini adalah orang yang paling berakal. Wa tabaqatu tsaniyah, dan tingkat yang kedua, humul ladina, adalah mereka yufakiruna, yang memikirkan fiha, urusan-urusan inda wuqu'ihim fiha, di saat mereka melakukannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu idza massahum taifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza massahum taifun, ketika mereka disentuh oleh Taifun bayang. Na'am saro taifuman ahwa faragani. idza masahum taifun minasyaitani, ketika mereka disentuh oleh bayangan setan, tadzakkaru, maka mereka ingat, fa idza hum mubsirun, dan mereka menjadi bisa melihat. Wa tabaqatu tsalitsah, dan tingkat yang ketiga, humul ladina, adalah mereka yufakiruna fiha, yang memikirkan urusan-urusan ba'da wuqu'ihim, fiha, setelah mereka melakukannya. Au kama qala, ada orang mikir sebelum bertindak, ada orang mikir ketika bertindak, ada orang mikir setelah bertindak. Betul. Allah alamnya.